حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kepada yang terhormat orang tua wali dan tidak lupa hadirin hadirat para tamu undangan yang kami hormati. Semoga setelah berjalannya akad nikah dan telah dilaksanakan hari ini bisa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sepasang suami istri ini kelak dapat membina dan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang, yang sakinah wa mawaddah warahmah. Saya selaku pembawa acara perlu saya sampaikan susunan acara pernikahan. Yang pertama yakni acara pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ijab kabul, khutbah nikah, nasihat pernikahan, penutup, dan doa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, menginjak pada acara pembukaan, sebelum acara demi acara kita laksanakan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah agar kita semua bisa mendapat barokah dari petunjuk dari Ummul Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Wildana. Kepada Wildana, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat menyentuh hati. Semoga dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua bisa mendapatkan syafaat bagi kehidupan, terutama bagi kedua mempelai. Acara yang ketiga yakni khutbah nikah dan ijab kabul yang akan dipimpin oleh Bapak Pemulu, Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak kami persilakan.
Lalu Dia menjadikannya keturunan dan kerabatan, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat takdir dan kesejahteraan atas hubungan kami Nabi Muhammad SAW, seutama-utama pemerintahan makmur dan atas keluarga dan sahabatnya dengan limpahan rahmat takdir serta kesejahteraan yang banyak. Setelah itu, wahai yang hadir, aku mewasiatkan padamu dan diriku untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Ketahuilah bahwa nikah itu adalah sunnah dari beberapa sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, adapun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur tentang menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahmu, maka bukanlah dari golonganku. Dan beliau bersabda lagi, wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan menafkahi keluarga, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu lebih bisa menunjukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya. Dan beliau bersabda lagi, istri yang baik adalah wanita yang membicarakan hatimu ketika dipandang. Apabila kamu menerima yang mentaatimu, apabila kamu tiada yang menjaga kehormatan dirinya dan hartamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan temukanlah orang-orang sendirian yang kamu, dan orang-orang yang lain berkawin dari hamba-hamba sayangmu yang lelaki dan hamba sayangmu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi ikhtiar. Saudara Afal Al-Amri bin Luqman, saya nikahkan saudara dengan saudari Farha Husain bin Nasar Al-Mahdali, yang wali nikahnya diwakilkan kepada saya sendiri, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Farha Husain binti Nasar Ahmadali dengan seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saksi-saksi sah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma marzuqni al-faha wa hudaha wa adini biha wa jama'a bainaha wa yassari ilafin fa innaka tuhibbul halal wa tuhibul haram, yang artinya, ya Allah, karuniakan pada Afal kelembutan istrinya, kasih sayang dan ketulusannya, hidayah ia bersamanya, himpunkan mereka berdua dalam rumah tangga yang paling baik, penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Sesungguhnya engkau mencintai yang halal dan membenci yang haram. Alhamdulillah.
beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan nasihat pernikahan bagi kedua mempelai. Nikah itu adalah ibadah. Maka kalau nikahnya baik akan mendapatkan pahala, tapi kalau nikahnya tidak baik akan mendatangkan dosa. Ibadah itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ikhlas, yang semata-mata karena Allah. Jangan karena melihat hal-hal yang sifatnya materi, karena nanti akan menyesal. Dalam sebuah hadis, walaupun dhaif, disebutkan siapa yang nikah karena materi maka akan hilang. Jika menikah karena kecantikan, maka kecantikannya akan susut. Ketiga, yaitu ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Nizar Abazah dalam bukunya yang berjudul Bilik-bilik Cinta Muhammad, rumah adalah tempat kita menghirup ketenangan, kebahagiaan hidup, tersimpan di balik hubungan harmonis sepasang suami istri. Siapa di antara kita yang tidak mendambakan rumah yang tenang, istri yang kehaluan, dan anak-anak yang berbakti? Sebagai buah hati dan cahaya kebahagiaan, maka kita harus mengikuti rumah tangga Rasulullah. Rumah Nabi adalah rumah sakinah dan berlimpah rahmah. Semua merasakan ini, keluarga merasakan, pembantu merasakan, tamu merasakan, dan siapapun yang datang ke rumah beliau. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang bersabda, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmah bagi semesta alam. Dan selanjutnya lebih dalam mencontoh Rasulullah SAW adalah rumah atau rumah tangga. Jangan hanya mementingkan bentuk luar, bangunan rumah yang bagus, baju yang bagus, bukan itu. Karena rumah Rasulullah sama sekali tidak mementingkan bentuk luar. Beliau tidak tertarik untuk membangun rumah dengan sesuatu yang menyengsarakan akal, hati, dan jiwa penghuninya. Rumah yang ideal bagi beliau adalah rumah yang penghuninya berdiri kokoh di atas nilai keimanan, moralitas. Rumah yang diliputi kebahagiaan, dilimpahi cinta dan kasih sayang. Rumah yang setiap individu di dalamnya berdiri sama, tidak ada belenggu yang mengikat jiwa, tidak ada kekurangan yang mengancam keutuhan rumah tangga. Bentuk lahir mungkin penting, tapi jangan dijadikan sebagai satu-satunya ukuran. Nasihat yang berikutnya adalah, sebagai seorang istri mungkin ada yang punya kelebihan dibanding suaminya. Tetapi ketika sudah berumah tangga, maka hendaknya seorang istri tetap harus menaati suami. Suamilah nanti akan mengatur istri, bukan istri yang mengatur suami. Sudah tentu dalam batas-batas yang taat. Kalau kita tidak, jangan diikuti. Karena memang Rasul pernah bersabda, celaka suami yang menjadi budaknya istri. Jadi walaupun istri yang punya kelebihan dalam rumah tangga, Allah sudah mengatur suami yang bertanggung jawab kepada istri atau kepada keluarga, bertanggung jawab dalam seluruh aspek rumah tangga, yaitu nafkah dan lainnya. Sedangkan istri bertanggung jawab hanya di dalam rumah saja, seperti kebersihan rumah, pakaian, dan lain-lain. Nasihat terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Boleh ini mencintai istri atau suami, tapi jangan sampai melupakan orang tua. Tapi istri berbeda dengan suami. Kalau suami berbakti kepada orang tua, tidak boleh dikalahkan cinta kepada istri. Tetapi kalau istri cinta kepada suami, bisa mengalahkan cinta kepada orang tua. Jadi apabila seorang istri berbakti kepada suaminya, berarti sama saja berbakti kepada orang tuanya. Itulah kunci sukses berumah tangga. Kalau ada hal yang tidak menegakkan, jangan sampai orang tua tahu. Misalnya banyak hutang atau ada problem rumah tangga. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Farhan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas siraman rohani yang telah disampaikan. Dan kepada yang terhormat Saudari Afifah, kami mohon untuk menutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma
ahlan. Amin. Terima kasih kepada saudari Afifah. Semoga doa yang telah kita panjatkan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara resepsi pernikahan kami tutup, saya selaku pembawa acara resepsi pernikahan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila pada kesempatan kali ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati maupun tingkah laku yang kurang sopan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.